بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Taib, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas dosa dari dosa-dosa besar, dan kita masuk pada dosa besar yang ke-48, al-baghyu atau semena-mena atau kezaliman yang melampau. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 42, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alimun. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di permukaan bumi tanpa ada hak yang dibenarkan. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan kezaliman dan semena-mena bahwa mereka di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih. Makanya kemudian Al-Imam Az-Zahabi memasukkan kezaliman atau perbuatan semena-mena ini bagian daripada kabair adz-dzunub, dosa dari dosa-dosa besar. Karena definisi dosa besar itu setiap dosa yang ada ancaman di dunia dengan hudud, dan dosa yang ada ancaman di akhirat dengan azab. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku zalim dan orang yang melakukan semena-mena itu dengan azab yang sangat pedih di akhirat. Makanya Imam Zahabi memasukkan bab ini menjadi bab dari dosa-dosa besar yang ke-48. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa perbuatan semena-mena ataupun melakukan kezaliman kepada orang lain adalah akhlak yang sangat tercela. Karena kebalikan daripada hal tersebut adalah kita disuruh untuk merendahkan diri, tawadhu, tidak mudah menzalimi orang. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabki ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad.
Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, sehingga tidak ada seseorang yang berbuat aniaya terhadap orang lain, dan tidak ada seseorang yang menyombongkan diri dari orang lain. Karena orang yang melakukan perbuatan semena-mena ataupun kezaliman adalah menyelisihi dari akhlak yang diajarkan di dalam Islam, supaya kita merendahkan diri baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di depan manusia. Dan kita tahu kesudahan orang-orang yang melampaui batas atau orang yang melakukan semena-mena dan kezaliman itu dilihat dari sejarah. Kita ingat sebuah kisah yang terjadi pada umat sebelum Islam. Umatnya Nabi Allah Saleh alaihi salam, kaum Thamud. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, "Idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faaqaruha fadhamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha." Jadi kaum Nabi Saleh ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Saleh kepada mereka, kaum Thamud, mereka meminta mukjizat kepada Nabi Allah Saleh dengan cara dikeluarkan unta bunting 10 bulan dari bebatuan. Maka Nabi Allah Saleh kemudian berdoa kepada Allah, maka dikabulkanlah mukjizat Nabi Allah Saleh, keluarlah unta bunting dari bebatuan yang ketika keluar langsung melahirkan, yang disebut dengan usyara. Kemudian Nabi Allah Saleh ketika itu memberitakan kepada kaum Thamud, jangan diganggu unta ini. Unta ini mukjizat dari Allah. Bahkan adanya unta ini akan menjadi nikmat bagi kaum Thamud. Makanya Nabi Allah Saleh mengatakan, hadhihi naqatun laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Berikan unta ini minum, dan ketika unta ini minum, kalian jangan mengambil air dari sumber ini, tetapi kalian boleh mengambil air susu unta ini. Subhanallah, air susu untanya, mukjizat Nabi Allah Saleh ini, sanggup memberikan minum seluruh kabilah Thamud, padahal satu unta itu. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan air susu semudah itu. Jadi mereka kapanpun mengambil air susu unta Nabi Saleh, itu cukup untuk minum mereka dan pergi susu unta itu. Tetapi Nabi Saleh mengatakan, wala tamussuha bisu, tolong jangan ganggu. Kalian boleh mengambil air susunya, tapi jangan ganggu untanya. Sebab kalau diganggu, fayakhudakum adzabun yaumin azim, akan datang azab yang sangat besar yang akan datang kepada kalian. Tiba-tiba kemudian ada orang yang hasad kepada Nabi Allah Saleh. Seorang wanita hasad kepada Nabi Allah Saleh. Wanita ini punya anak perempuan yang cantik dan punya kekayaan yang banyak. Kemudian menawarkan siapa yang bisa membunuh unta Saleh, maka dia akan mendapatkan harta yang banyak dan boleh menikahi putrinya. Rupanya muncul orang yang sangat celaka, yang suka melakukan semena-mena dan kezaliman. Namanya Salif ibn Kidar.
yang disabdakan Nabi SAW ketika bertanya kepada Ali radhiyallahu an, wahai Ali, tahukah orang yang paling celaka? Kata Ali radhiyallahu an, tidak tahu. Maka Rasul mengatakan orang yang paling celaka adalah orang yang membunuh unta Nabi Saleh, kemudian orang yang membunuh dirimu. Maksudnya Nabi SAW adalah Kidar Ibn Salif yang membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Maka kemudian Kidar Ibn Salif ini membawa satu kawannya, kemudian mengincar unta Nabi Allah Saleh yang sedang minum. Maka ketika pas waktunya, kemudian diseranglah unta itu, disembelih, dikuliti bahkan, kemudian dagingnya dibagi-bagi dan dimakan. Padahal itu unta mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kaum Samud. Tetapi kaum Samud, mereka melampaui batas. Mereka melakukan kezaliman, mereka melakukan hal yang semena-mena, melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nabinya. Maka apa yang terjadi? Idzim ba'atsa ashqaha, ketika kaum Samud mengutus orang yang paling celaka dari mereka. Apa yang terjadi di ujung ayat? Wa fakadzabuhu faaqaruha, mereka mendustakan Nabi Allah Saleh dan mereka menyembelih untanya. Fadzamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian mengazab karena dosa mereka sudah menyembelih mukjizat yang Allah anugerahkan kepada kaum Samud berupa unta yang merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan kepada kaum Samud. Itu akibat dari apa? Akibat dari perbuatan melampaui batas dan semena-mena. Makanya setelah kemudian mereka melakukan penyembelihan itu, maka mereka kemudian mulai membidik Nabi Saleh. Untanya sudah disembelih, kemudian anak untanya lari dan masuk lagi ke batu. Kemudian mereka mulai membidik siapa? Nabi Allah Saleh untuk dibunuh. Nah, itulah melampaui batas kan. Kemudian Nabi Saleh pun disuruh untuk pergi menyelamatkan diri oleh Allah, maka datanglah azab kepada mereka. Hari pertama wajah mereka menguning, kemudian hari kedua memerah, hari ketiga menghitam. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk berteriak dan membunuh seluruh kaum Samud. Itulah akibat daripada kesewenang-wenangan, kezaliman yang dilakukan oleh Kidar Ibn Salif dan orang-orang yang bersamanya. Ini satu kisah ya, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan perbuatan semena-mena itu. Perbuatan zalim yang melampaui batas Allah tidak mungkin membiarkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan sangka Allah itu membiarkan orang-orang yang melakukan kezaliman, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Lihat Qarun. Qarun, ma'ruf Qarun. Siapa yang tidak kenal Qarun? Qarun ini ada yang mengatakan dia adalah kerabat daripada Nabi Musa alaihi salam. Bahkan dia pengikut Nabi Musa dari Bani Israel. Dia disebut Munawwir karena wajahnya terang dan suaranya indah ketika membaca Taurat. Ketika dia masih miskin, dia datang kepada Nabi Musa meminta doa agar Allah memberikan kekayaan. Musa pun mengajarkan doa. Akhirnya Qarun pun memahami Ismul A'zam, nama-nama besar. Dengan nama-nama Ismul A'zam itulah dia mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi lambat laun kemudian Qarun justru memusuhi Nabi Musa. Malah kemudian tidak mau menjalankan syariat Nabi Musa. Bahkan menolak untuk membayar zakat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia itu mudah melakukan semena-mena, melakukan kezaliman dan melampaui batas apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadanya. Itulah Qarun. Suatu hari Qarun ini karena sudah sering menyakiti Nabi Musa, dia ingin mencelakakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan cara memfitnah Nabi Musa. Dia menyewa seorang wanita pelacur, kemudian mengatakan kepada wanita pelacur ini, maukah kau mengatakan bahwa engkau berzina dengan Nabi Musa dan engkau hamil oleh Nabi Musa? Katakan di hadapan manusia, aku akan beri imbalan sekian dan sekian. Akhirnya wanita ini setuju dan siap untuk memfitnah Nabi Musa dengan imbalan besar dari Qarun. Maka Qarun pun mengumpulkan orang. Akhirnya kemudian ketika berhadapan dengan Nabi Musa, Qarun mengisyaratkan kepada wanita itu, bicara. Tiba-tiba wanita itu terdiam, kemudian sesekali memandang Qarun, sesekali memandang Nabi Musa. Tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada wanita ini kelembutan, kasihan ke Musa. Akhirnya kemudian dia tega untuk mengucapkan bahwa dia pernah berzina dengan Musa dan hamil oleh Musa. Tiba-tiba dia berbalik ucapannya dan mengatakan bahwa aku disuruh untuk memfitnah Nabi Musa dengan imbalan sekian dan sekian dari Qarun. Oh, marah Qarun. Dan marah pula Nabi Musa alaihi salam. Sama-sama marah. Qarun marah kepada wanita itu, dan Musa marah kepada Qarun gara-gara hendak memfitnah dia di halayak manusia. Dari sini terjadi mula'anah. Qarun melaknat Nabi Musa, tetapi tidak mungkin seorang nabi dilaknat menjadi sebuah ijabah. Tetapi Musa melaknat Qarun menjadi sebuah kenyataan. Dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan bumi. Maka Allah izinkan agar Musa memerintahkan sesuatu ke bumi untuk menenggelamkan Fir'aun. Maka kemudian Musa pun memanggil bumi dan mengatakan, ya ardi ibla'i, wahai bumi telanlah Qarun dan seluruh kekayaannya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an, fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Lihat bagaimana akibat dari baghi, ya, kezaliman dan perbuatan semena-mena yang dilakukan Qarun menjadikan Allah azab Qarun. Maka di sini mu'alif rahimahullahu taala mencantumkan sebuah hadis, "Lau baga jabalun ala jabalin la ja'alallahu al-bagi min gumadakka." Kalaulah saja sebuah gunung berbuat kezaliman terhadap gunung yang lainnya, berbuat semena-mena terhadap gunung yang lainnya, niscaya Allah akan menjadikan gunung tersebut menjadi abu, hancur hingga menjadi tanah yang rata. Subhanallah. Seandainya gunung itu tidak berakal, Bu. Seandainya gunung mendolimi gunung yang lainnya, maka gunung yang menzalimi yang lainnya akan diratakan Allah dengan tanah sebagai akibat dari kezalimannya. Ya. Jadi kezaliman itu ada konsekuensinya. Kalau seandainya gunung saja bisa diratakan karena kezalimannya, karena perbuatan yang melakukan semena-mena itu, bagaimana pula manusia? Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan azabnya orang yang melakukan kezaliman, melampaui batas dan melakukan hal-hal yang sifatnya semena-mena. Di dunia dia dapat azab, di akhirat juga dapat azab. Perhatikan hadis ini. Nabi mengatakan, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma yaddakhirullahu lahu fil akhirah
mithlul baghyi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang akan Allah percepat hukumannya di dunia dan hukumannya yang Allah akan siapkan kelak di akhirat untuk para pelaku selain dosa perbuatan al-baghi, aniaya atau semena-mena, dan memutuskan hubungan kekerabatan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan perbuatan orang yang melakukan kezaliman, melampaui batas, dan orang-orang yang memutus silaturahim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun adalah orang yang suka melakukan hal-hal yang melampaui batas atau semena-mena. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas, suka melakukan hal yang semena-mena. Bahkan Fir'aun ini bukan hanya sekedar mengaku Tuhan, dan itu dosa dia yang paling besar, mengatakan ana rabbukumul a'la, tetapi tindakannya betul-betul melampaui batas. Hanya karena bermimpi, dalam mimpinya dia melihat api yang datang dari Palestina dan membakar seluruh kota di Mesir kecuali perkampungan Bani Israel, maka Fir'aun pun kemudian harus membunuh anak laki-laki dari turunan Bani Israel karena dikhawatirkan sebagaimana ramalan dukunnya bahwa dia yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Setiap hari dia bunuh anak kecil, anak yang baru lahir. Kalau dia laki-laki langsung ditangkap kemudian dibunuh. Setiap hari entah berapa ratus bahkan ribuan jiwa bayi-bayi yang tidak bersalah itu dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ini kezaliman, membunuh anak yang tidak berdosa hanya gara-gara mengikuti alur mimpi. Makanya kenapa sebagai imbalannya, karena kecongkakan dan kesombongan Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun, dan Allah mengatakan fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, maksudnya Fir'aun dan bala tentaranya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang melampaui batas di dunia ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita lihat Abu Lahab. Abu Lahab ini harusnya membenarkan Nabi. Karena saat kelahiran Nabi, Abu Lahab itu orang yang cinta dengan Nabi. Sampai karena kecintaannya dengan Nabi, dia memerdekakan budaknya namanya Suwaibah, karena Rasul mau nyusul di Suwaibah ini. Jadi Suwaibah itu salah satu ibu susuan Nabi. Sampai dimerdekakan Abu Lahab. Bahkan ketika Nabi SAW punya anak perempuan namanya Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum, Abu Lahab itu sampai menjodohkan dua putranya dengan dua putri Nabi. Tetapi ketika Nabi SAW kemudian diangkat menjadi Nabi dan mendakwahkan dakwah tauhid, orang yang pertama kali zalim kepada nabinya adalah Abu Lahab, melampaui batas. Karena mengganggu dakwah Rasul itu bukan hanya dengan ucapan, bahkan dengan perbuatan, bahkan dengan kekayaan, waktunya, bahkan istrinya pun kompak, bahkan anak-anaknya kompak untuk memusuhi Nabi SAW. Nah, itulah perbuatan mana-mana Abu Lahab. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada Abu Lahab sebagai kutukan sampai kiamat dibangkitkan, tabbat siada Abi Lahabin wa tab. Ya. Celaka kedua tangan Abi Lahab, dan celaka kedua tangan Abi Lahab itu. Ma'agna anhu maluhu wa makasab, tidak akan manfaat harta dan kekayaannya. Saya selana rong zata lahab, dia akan dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atu hammalatal hatab, termasuk juga istrinya, wanitanya Abi Lahab, yang selalu membawa kayu bakar ke sana kemari. Fi jidha hablum min masad, juga sama lehernya akan dibalut dengan kalung yang terbuat dari api neraka.
Artinya bahwa perbuatan zalim semena-mena itu tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, ketika saya bercerita kepada ibu-ibu tentang kisah seorang preman yang dikisahkan oleh Imam Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan itu sudah lalu kita kisahnya karena juga dikisahkan dalam kitab Al-Kabair ini kan, tentang seorang preman yang melakukan kezaliman kepada seorang nelayan. Ini kisah dikisahkan Imam Zahabi ini. Artinya kisah ini sudah ada di zaman pengarang kitab Al-Kabair ini, Imam Zahabi. Jadi seorang preman ini, dia sedang berjalan-jalan di tepi lautan. Tiba-tiba kemudian ada seorang nelayan yang baru sampai dari lautan dan mendapatkan satu ikan besar. Itu pun hanya untuk memenuhi kehidupan dirinya dan keluarganya serta anak-anaknya. Hanya dapat satu ikan besar. Kalau diambil, hari itu mereka tidak makan. Jadi preman ini mendatangi nelayan itu, tiba-tiba mengambil ikan itu dan mengancam kalau tidak diberikan ikan itu akan dibunuh. Karena lemahnya sang nelayan dan kuatnya sang preman, terpaksalah sang nelayan memberikan ikan itu kepada sang preman tadi. Kemudian sang preman pun dengan tanpa punya dosa, dia mengambil ikan sang nelayan, kemudian pulang. Di tengah jalan Allah buat ikan yang dipegangnya itu hidup. Tiba-tiba menggigit tangannya. Disangkanya gigitan itu gigitan biasa. Ya biasa karena gigit ikan, berdarah, sudah selesai. Pulang dia ke rumah, dia nikmati hasil zalimnya, kemudian dia masak ikan itu dan dia makan dengan lahapnya tanpa mempedulikan bahwa itu adalah ikan hak milik orang lain. Rupanya di malam hari gigitan ikan itu baru berproses. Orang ini merasakan sakit luar biasa di malam hari gara-gara gigitan ikan itu. Demam luar biasa, sakit luar biasa, dan sakitnya sangat sakit yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menjerit-jerit tengah malam dia. Kemudian keesokan harinya dia coba datang ke tabib, menanyakan soal gigitan ikan itu. Kata sang tabib, ini beracun. Kalau telapak tanganmu tidak dipotong, tidak diamputasi, maka racunnya akan terus merambat. Terpaksalah diamputasi itu. Subhanallah. Allah tidak mungkin lalai dari orang yang berbuat zalim. Akhirnya diamputasi. Setelah diamputasi kemudian rupanya racunnya tidak sampai di telapak tangan, sudah naik ke sikut. Maka sang dokter mengatakan sikutmu pun harus diamputasi. Maka diamputasilah sampai sikutnya. Rupanya racunnya sudah menjalar sampai di ujung tangannya. Dokter ini heran karena sering menangani hal yang sama tapi tidak separah pasien yang satu ini. Sehingga dokter bertanya, sebenarnya apa yang kau lakukan? Kenapa penyakitmu tidak bisa diobati? Maka barulah dia bercerita bahwa aku terkena gigitan ikan dan ikan itu hasil curian, hasil paksaan dengan mengambil ikan sang nelayan, dan aku ancam kalau tidak memberikan kubunuh dia. Karena ketakutan dia pun memberikan ikan itu. Kemudian bercerita, kata dokter, demi Allah, kalau seandainya sebelum diamputasi dari mulai telapak tanganmu ini, kau mau mengembalikan hak ikan itu kepada nelayan itu, enggak perlu diamputasi lagi. Karena sesungguhnya tanganmu terkena racun itu karena kezalimanmu, bukan karena gigitan ikan itu. Itu gigitan ikan sebab saja. Kalau engkau ingin supaya tidak diamputasi sampai ujung tanganmu, cari orang nelayan itu, minta maafnya. Akhirnya dia pun mencari nelayan itu sampai ketemu. Sudah ketemu baru dia minta maaf. Akhirnya sang nelayan melihat kondisinya pun kasihan, akhirnya memaafkan. Cuman sang preman mengatakan kepada sang nelayan, waktu aku mengambil ikanmu kau diam saja. Tapi aku melihat bibirmu berkomat-kamit, kau ngomong apa? Maka sang nelayan mengatakan, tidak, aku hanya bicara, ya Allah tolonglah kelemahanku
karena preman yang telah memalakku sangat kuat dibandingkan diriku. Tunjukkan kekuatanmu ya Rabb. Aku hanya ngomong begitu saja. Akhirnya Allah betul-betul menunjukkan kekuatannya dengan mengirim tentaranya berupa ikan yang hidup dan menggigit sehingga beracun. Akhirnya kemudian dia pun berjalan di pasar-pasar, berjalan di gang-gang. Setiap ketemu orang dia berteriak, man ra'ani falam yadlim ahada. Siapapun yang melihatku jangan berlaku semena-mena, jangan melakukan kezaliman, karena setiap kezaliman itu ada imbasnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat kisah ini. Ya, kisah ini memberikan inspirasi kepada kita tentang bagaimana pelaku zalim tidak dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti ada imbasnya, ada konsekuensinya. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW mengatakan, laisa dzalika minal baghi, walakinal baghi batrul haq au qala safhul haq au ghamtun nasi. Dari Abu Aun berkata dari Amr bin Sa'id, dari Humaid, dari Abdurrahman berkata bahwa Ibnu Mas'ud berkata bahwa Malik Ar-Rahawi pernah bertanya, wahai Rasulullah, aku telah menyerahkan beberapa ekor unta seperti yang telah engkau lihat, dan aku tidak suka apabila ada seseorang yang melebihiku walaupun dengan sebuah tali sandal. Apakah perbuatan itu termasuk perbuatan semena-mena wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan perbuatan itu tidak termasuk perbuatan semena-mena. Tetapi perbuatan semena-mena adalah meremehkan kebenaran, atau beliau bersabda merendahkan kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia artinya melakukan kezaliman. Taib. Kemudian contoh lain dalam hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang melakukan zalim dan semena-mena dalam Islam itu. Rasul contohkan di sini. Udhibat imra'atu fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Ia telah mengurungnya sampai mati sehingga ia pun layak masuk neraka. Ia tidak memberinya makan dan minum, dan justru ia terus mengurung kucing tersebut dan tidak memberi makan sehingga kucing itu memakan serangga-serangga dinding. Muttafaqun alaih. Lihat di sini Nabi SAW mengatakan udhibatim ra'atu fi hirratin. Ada seorang wanita yang diazab dikarenakan seekor kucing. Kenapa wanita ini masuk neraka? Wanita ini masuk neraka bukan karena zalim. Maksudnya bukan karena membunuh manusia, bukan karena berjudi, bukan karena berzina, bukan karena yang lainnya, tapi karena zalim kepada binatang. Kalau zalim kepada binatang saja Allah menjadikan azab wanita ini, macam mana zalim kepada manusia? Zalim kepada binatang saja. Rasul katakan udhibatim ra'atu fi hirratin. Allah azab dia gara-gara seekor kucing, karena dia menzalimi kucing. Apalagi kalau dizalimi orang tuanya, apalagi kalau dizalimi saudaranya, tetangganya, kerabatnya, orang yang dicintainya, dan begitu seterusnya. Makanya kita tahu bahwa double hukuman orang yang melakukan kezaliman itu. Di dunia mendapatkan azab, dan di akhirat pun mendapatkan azab, naudzubillah. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dicantumkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an. Dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittaqada syai'an fihi ruhu gharadan. Rasulullah SAW melaknat siapa saja yang menjadikan benda bernyawa sebagai sasaran objek panahan. Tidak boleh. Jadi ada kasus di zaman Abdullah ibn Umar itu, ada anak muda nangkap burung masih hidup, burungnya ditali, diletakkan di tiang. Kemudian dari kejauhan burung itu dipanah sampai mati. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu an mengatakan Rasul melaknat orang yang melakukan seperti ini. Lah ini zalim kepada burung saja yang tidak berakal.
mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya, apalagi zalim kepada manusia tentu lebih dilaknat lagi oleh Allah dan Rasulnya. Makanya jauhi perbuatan zalim, apalagi sekarang kita berada di bulan Sya'ban, bulan di mana amalan kita diangkat sampai ke langit. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi tentang hadis-hadis seputar hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zalim dan juga melakukan hal yang semena-mena. Ibu baca sendiri ya sisanya. Yang jelas bahwa kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kalau kita melihat kisah-kisah umat dulu yang sudah saya kisahkan di awal tadi, bagaimana Qarun karena kezalimannya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di perut bumi. Bagaimana Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah. Bagaimana kisah Al-Walid ibn Mughirah yang Allah turunkan dalam surah Al-Mudaththir, Allah sediakan neraka yang sangat pedih yang disebut dengan sakor, sauslihi sakor. Ya. Kemudian juga bagaimana Namrud yang sombong congkak melakukan hal yang semena-mena, akhirnya diazab oleh Allah dengan dikirim satu nyamuk kemudian bercokol di otaknya selama 40 tahun sehingga dia jadi gila dan matinya gara-gara dia minta pembantunya memukul di kepalanya supaya nyamuk itu keluar. Akhirnya dengan sebab pukulan itu dia meninggal. Itu Namrud, ya kan? Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka melampaui batas itu ada akibatnya nanti. Oleh karena itulah maka pengarang Imam Zahabi memasukkan bab semena-mena ataupun melampaui batas ataupun kezaliman itu bagian daripada dosa dari dosa besar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Di sini ada beberapa pertanyaan sebelum saya akhiri. Bolehkah seseorang wanita mengikuti olahraga memanah, berkuda dan renang? Boleh, tidak ada larangan. Akan tetapi tentu di lingkungannya sesama wanita. Tak mungkinlah kemudian olahraga ikhtilat dengan laki-laki. Ya. Apalagi berenang pakai pakaian renang yang nampak tubuhnya gitu ya. Sementara ada laki-laki yang melihatnya, tidak boleh lah. Sesama wanita saja tidak boleh melihat aurat. Apalagi di tempat-tempat umum, di situ ada laki-lakinya. Karena sunnah sunnah memanah, berkuda, berenang itu kan sunnah Nabi. Berlaku kepada siapa saja, laki-laki dan perempuan. Maka tidak mengapa secara hukum asalnya, tetapi tentu menjaga jangan sampai memfitnah kaum laki-laki. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana sebaiknya jika seseorang sedang melunasi KPR rumah dengan riba dan ingin bertobat dengan niat menjual rumahnya, tapi sampai sekarang belum laku, belum ada yang minat, qadarullah, dan jika ada yang minat suatu hari nanti, tapi mau membeli KPR lagi. Lah, gimana ini? Mau jual KPR, mau beli KPR lagi? Salah tulisannya ya. Ini namanya keluar dari lubang buaya, masuk lubang harimau. Ya kalau seandainya seseorang sudah ada niat untuk keluar dari jeratan riba, itu sebuah hal yang baik. Ibu ingin meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti suatu ketika Allah akan carikan jalan keluarnya.
Dan Rasul mengatakan man taraka syai'an awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Jadi kalau sudah ada niat, niatnya sudah bagus, Bu. Niatnya saja sudah berpahala. Nah, tinggal usahanya sekarang. Kalau sampai sekarang belum ada yang beli, ya teruslah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dan bayarlah KPR itu, jangan sampai telat supaya tidak ada penalti dan tidak ada riba. Sambil menunggu orang yang membeli rumah. Dan jangan mahal-mahal dijualnya. Ya. Yang penting kan niat ibu ini untuk supaya lepas dari riba kan, itu niatnya. Tapi kalau ingin dijual mahal-mahal dapat keuntungan, bukan itu alasannya. Nah, yang penting jual lah, mau balik modal pun jadilah kan itu ya. Yang penting lepas dari riba. Nanti sisanya untuk melunasi KPR, sisanya untuk membeli rumah. Sewa rumah jauh lebih baik dibandingkan beli rumah tetapi ada unsur ribanya. Masih baik sewa rumah, berkah hidupnya, tenang hidupnya, daripada rumah tetapi hasil daripada riba kan, nggak akan tenang hidupnya itu. Tetapi Allah pasti Allah mudahkan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berniat untuk lepas dari riba supaya mendapatkan yang halal dan rumah yang tidak ada ribanya, insya Allah pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan carikan jalan keluarnya. Yakin itu. Kalau nggak yakin ya susah lah, harus yakin. Karena rizki Allah itu luas, wallahu a'lam. Ya. Taib. Kemudian bagaimana dengan azab dunia bagi orang tua yang zalim terhadap anaknya? Apakah menahan harta warisan dari suami yang meninggal tidak dibagi ke anak-anaknya termasuk zalim? Jazakallahu khairan. Iya. Harta warisan harus cepat dibagi. Sebab kalau tidak dibagi akan jadi konflik. Betapa banyak gara-gara warisan saudara dengan saudara saling membunuh. Saudara dengan saudara saling memutus silaturahim. Bahkan ada suatu kisah, Bu. Ada orang tua meninggal. Anak-anaknya masih hidup. Pada awalnya anak-anak ini sepakat tidak menjual rumah orang tua dan tanahnya. Alasannya untuk tempat rumah pulang anak-anaknya biar tetap terhubung silaturahim. Tetapi tidak berjalan lama. Dalam hitungan tahun sudah mulai salah satu anaknya ngungkit soal warisan. Kenapa? Karena namanya ekonomi itu tidak stabil, Bu. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan orang itu tidak dalam satu kondisi. Terkadang dia senang kerja, tapi satu kondisi dia susah kerja. Terkadang dia untung di satu sisi, tapi di sisi lain terkadang dia buntung. Mulailah salah satu anaknya ngungkit, kapan nih dibagi, aku lagi butuh duit. Awalnya ditentang oleh kakak-kakaknya, bukankah dia udah janji nggak dijual? Akhirnya kemudian mulailah dia buat ulah, mempengaruhi yang lainnya. Terjadilah dua kubu, yang satu mau dijual, yang satu tidak mau dijual. Akhirnya terjadi pertengkaran yang berakhir dengan saling memutus silaturahim. Lah ini terjadi gara-gara harta waris gitu ya. Kejadian nyata seperti itu. Makanya seharusnya cepat dibagi. Dan orang yang menahan harta waris itu zalim. Jelas zalim. Dia tidak kasihan kepada orang yang meninggal. Boleh jadi harta warisan itu kalau dibagi, boleh jadi salah satu yang mendapatkan harta warisan itu dia bersedekah kepada orang yang sudah memberikan warisannya. Tapi kalau dengan ditahan, macam mana mau sedekah? Ya, oleh karena itulah maka ini kezaliman. Dan setiap zalim itu pasti akan ada balasannya, tidak di dunia, di akhirat. Ya, naudzubillah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah bagi seseorang yang hafal Quran mengikuti lomba tahfidz Al-Quran mewakili dari sekolahnya? Wallahu a'lam. Ya, selama perlombaan itu tidak di depan laki-laki, kalau dia memang seorang perempuan gitu ya, maka selama tidak ada hal-hal yang menyimpang dari syar'i, ya tidak ada masalah perlombaan itu. Tidak ada unsur judi, ya, kemudian juga tidak ada khalwat. Karena bagaimanapun kalau yang
membaca seorang wanita itu kan juga terkadang kalau pendengarnya adalah laki-laki bisa memfitnah suaranya kan gitu ya. Kalau berlomba di hadapan sesama wanita tidak ada masalah. Tetapi kalau penontonnya kemudian banyak laki-laki sementara dia perempuan gitu ya, maka ya saya pikir sih sebaiknya tidak perlu gitu ya, karena dalam hukum Islam sendiri tidak boleh dalam satu ruangan itu ada khalwat di situ. Memang perlombaan bagus sekali memberikan motivasi anak-anak kan? Anak-anak kita jadi semangat, anak-anak kita jadi semangat belajar, punya masa depan, punya cita-cita dan begitu seterusnya. Tapi kalau ada penyimpangan di lapangan gitu ya, maka sebaiknya tidak usah ikut, kecuali memang tidak ada penyimpangan sama sekali di lapangan perlombaan itu, tidak ada khalwat, ya bercampur baurnya laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian berpakaian juga pakaian rapi, betul-betul syar'i. Pokoknya intinya tidak ada hal-hal yang menyelisih syar'i dalam perlombaan itu, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ada hal-hal yang menyimpang dari syar'i ya sebaiknya tidak perlulah ya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.